Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mahasiswi D3 Agribisnis semester 3A jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil tugas terstruktur mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh dosen Ibu Nuni Anggraini, SPMSI, yang berjudul Fungsi Pemasaran dari Komoditas Singkong. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama Aulia Hoirunisa, NPM 19751009. Nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 1911011. Nama saya Hana Meliana, NPM 19751027. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Latar belakang. Produksi singkong di Provinsi Lampung menempati urutan pertama di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 7.387.084 ton. Sumber dari BPS 2015. Jumlah yang tinggi ini memungkinkan masyarakat Provinsi Lampung menjalankan program diversifikasi pangan melalui proses pengolahan singkong menjadi berbagai macam olahan makanan dalam usaha agroindustri. Agroindustri merupakan industri pengolahan yang menempati urutan ketiga dalam menyumbang laju pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung dengan persentase sebesar 8,87%. Agroindustri berbahan baku pangan non-beras memanfaatkan pangan pokok lokal selain beras untuk dijadikan bahan dasar dalam proses pembuatan aneka pangan olahan. Salah satu bahan dasar olahan tersebut adalah singkong, yang sudah lama diolah menjadi berbagai macam olahan makanan, termasuk bihun tapioka. Pemahaman produsen mengenai strategi pemasaran bihun tapioka, menganalisis strategi pemasaran yang telah diterapkan dan mengetahui aksesibilitas konsumen dalam memperoleh bihun tapioka. Pengertian dari komoditas singkong. Singkong atau ubi kayu atau bahasa latinnya disebut dengan Manihot esculenta C. Merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang paling potensial untuk diolah menjadi tepung. Nah, singkong merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain singkong, ubi kayu atau cassava. Taksonomi singkong. Klasifikasi tanaman singkong adalah sebagai berikut. Kingdom atau plantae atau tumbuh-tumbuhan. Divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Subdivisi yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup. Kelas ordo famili genus spesies atau Dicotyledoneae atau biji berkeping dua. Spesies yaitu Manihotes culenta C. Tinjauan pustaka 2.3 Produk olahan komoditas singkong yaitu bihun tapioka. Proses pembuatan bihun. Adapun proses pembuatan bihun ini dapat dilakukan secara sederhana dan tidak sulit. Proses yang dilakukan yaitu dari tepung hingga menjadi bihun ini melalui tahap pembersihan dengan cara pembersihan tepung, pengadukan tepung menjadi bubur, pengepresan, pemasakan tahap pertama, pencetakan bihun, pemasakan tahap kedua, penjemuran dan pengemasan. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat tepung tapioka ini bisa atau dapat diganti dengan beras ataupun jagung, air, dan sodium bisulfit. Untuk peralatan yang digunakan yaitu penggiling, pengayak atau penyaring tepung, wadah perendam, filter press, screw extruder, pengukus atau dandang, pengering. Ini menurut Astawan tahun 2008. Bihun tapioka merupakan salah satu olahan dari ubi kayu atau singkong. 2.4 yaitu daur hidup produk bihun tapioka. Analisis daur hidup produk ini digunakan untuk menentukan posisi produk bihun tapioka berada. Analisis daur hidup produk dianalisis yaitu menggunakan metode Polly and Cook, dan analisis karakteristik daur hidup produk life cycle menurut Kotler tahun 2000. Namun, metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Polly and Cook.
Adapun fungsi pemasaran pada produk bihun tapioka ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, exchange function. Ini yaitu fungsi dalam pemasaran produk-produk pertanian meliputi kegiatan yang menyangkut pengalihan hak kepemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kegiatan penjualan dan kegiatan pembelian. Yang kedua yaitu fungsi pengadaan secara fisik, physical function. Fungsi pengadaan secara fisik ini yaitu fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan terhadap komoditi singkong. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi fisik. Dan fungsi fisik ini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan pengangkutan dan kegiatan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu fungsi penyedia fasilitas atau fungsi pelancar, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pembiayaan, yang kedua penanggungan resiko, yang ketiga informasi, dan yang terakhir yaitu standarisasi dan grading. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran terdiri dari 5 bagian, yaitu A. Keputusan pasar yang menyeluruh. Dalam produksi bihun tapioka, keputusan pasar yang menyeluruh adalah penetrasi pasar, yaitu merebut produsen dari pesaing. Pembeli mematok harga sedikit lebih mahal dibandingkan pembeli lain. B. Keputusan mengenai produk. Produk bihun tapioka ini dapat menjadi salah satu aspek yang dijadikan nilai kepuasan konsumen. Kepuasan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada kepuasan terhadap bentuk fisik produk bihun tapioka semata, namun juga menyangkut kepuasan dari produksi pembelian produk bihun tapioka dan manfaat dari produk bihun tapioka hanya mengacu pada bentuk fisik produk bihun tapioka tersebut. C. Keputusan mengenai harga. Penentuan harga untuk usaha bihun tapioka ini ditentukan dari harga bahan baku buah singkong itu sendiri dan biaya pengolahannya. D. Keputusan mengenai promosi. Promosi yang ada di industri rumah tangga bihun tapioka selama ini hanya secara mouth to mouth atau mulut ke mulut, dan cara ini dirasakan cukup akurat karena bihun tapioka digemari oleh masyarakat. Tetapi dalam penjaringan konsumen dapat memperoleh jumlah yang besar apabila cara ini harus dikombinasikan dengan cara promosi modern. E. Keputusan mengenai tempat. Distribusi atau tempat atau place dalam marketing mix saluran distribusi. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha bihun tapioka di bidang pemasaran, setiap usaha bihun tapioka melakukan kegiatan penyaluran atau distribusi. Penyaluran kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen atau pemakai pada waktu yang tepat. Kemudian siklus daur hidup produk bihun tapioka. Daur hidup produk bihun tapioka dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode Polly and Cook, yaitu dengan menetapkan persentase perubahan penjualan sebagai sebuah distribusi normal dengan rata-rata 0. Metode Polly and Cook merupakan menggunakan suatu rumusan untuk menentukan daur hidup produk yang berdasarkan penjualan real. Daur hidup produk atau product life cycle merupakan perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya, menurut Kotler 2000. Menurut Kotler 2000, produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan 4 hal. 1. Produk memiliki umur yang terbatas. 2. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda dan setiap tahap memberi tantangan yang berbeda kepada konsumen. 3. Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama daur hidup produk. 4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, produksi, personalia maupun pembelian pada setiap tahap dalam daur hidup produk. Tahap daur hidup produk memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Agar tujuan dan sasaran agroindustri di bidang pemasaran dapat dicapai, strategi pemasaran suatu produk seharusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing tahap daur hidup produk. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fungsi pemasaran
khususnya fungsi penyedia fasilitas, merupakan fungsi yang memperlancar usaha pada bihun tapioka. Karena adanya pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga atau bank dan juga penanggung jawab resiko, yaitu asuransi produk pertanian dan UMKM. Konsep daur hidup produk cenderung lebih berguna untuk penggunaan strategik dan aktivitas-aktivitas pengendalian dibandingkan penyusunan ramalan atau proyeksi jangka pendek dan program pemasaran. Konsep daur hidup produk sangat baik digunakan untuk menginterpretasikan dinamika produk dan pasar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.